Assalamualaikum anak-anak. Nah, hari ini kita akan mempelajari buku yang baru, yaitu buku tema 6. Nah, bukunya yang ini. Ibu harap semuanya sudah mengambil buku tema 6 yang ini, karena kita akan mulai belajar dengan banyak bacaan dan juga kita akan mulai menghitung. Karena kemarin kita sudah membahas penjumlahan, hari ini kita akan mulai pada tema ini tentang pengurangan. Nah, jika pembahasan dari video ini tidak selesai, maka Ibu akan lanjutkan besok untuk video pengurangannya. Silahkan disimak dulu video pembelajarannya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mulai pada halaman 4. Nah, silahkan kalian buka dulu buku tema 6-nya pada halaman 4. Sesuai judul temanya, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Nah, pada tema 6 ini kita akan sangat banyak membahas tentang lingkungan yang bersih, sehat. Lalu, bagaimana cara membersihkan, seperti itu. Baik, kita akan mulai. Apakah sudah dibuka bukunya halaman 4? Kita lanjutkan. Di situ ada ayo belajar. Nah, kalian boleh simak terlebih dahulu atau sama-sama Ibu membacanya. Apa yang kamu tahu tentang rumah? Rumah adalah tempat kita tinggal bersama keluarga. Di rumah, kita berkumpul bersama ayah, ibu, dan saudara. Setiap hari banyak sekali kegiatan yang kamu lakukan. Contohnya makan, mandi, belajar, membantu orang tua, dan kegiatan lainnya. Semua bisa kamu lakukan di rumah. Di rumah juga ada aturan yang harus ditaati. Salah satunya jika rumah kotor, maka harus dibersihkan. Menjaga kebersihan rumah adalah kewajiban. Semua anggota keluarga harus ikut menjaga kebersihan rumah. Kita lanjutkan di halaman 5. Apakah kamu pernah mencuci piring? Jika kamu belum bisa mencuci piring, kamu bisa bertanya pada ibumu. Ibumu pasti akan memberikan petunjuk. Lalu, dengarkan baik-baik saat ibu memberikan petunjuk. Dengan memperhatikan petunjuk dari ibu, kamu bisa mencuci piring yang benar. Pada halaman 6, di situ bisa kalian perhatikan ada gambar Wulan bernyanyi di rumah. Nah, kira-kira apa ya isi dari gambar tersebut? Kita baca dulu sedikit. Apa kamu pernah bernyanyi dengan variasi bunyi? Saat kamu bernyanyi, kamu bisa memvariasikan bunyi. Ada bunyi yang kuat dan bunyi yang lemah. Bernyanyi juga bisa diiringi dengan tepukan. Bunyi tepukan juga bisa divariasi. Lanjut pada bagian bawahnya, ayo membaca. Bacalah cerita berikut ini. Pulang sekolah, Wulan langsung menuju rumah. Saat sampai di rumah, Wulan mengamati halaman rumahnya. Halaman rumah Wulan sangat luas. Di halaman ada banyak tanaman. Ada bunga seperti mawar dan melati, ada pohon mangga yang rindang dan banyak buahnya. Setiap hari, Wulan selalu merawat tanaman. Wulan juga ikut menjaga kebersihan halaman. Wulan selalu menyapu halaman saat pagi hari. Saat sore hari, Wulan menyiram tanaman. Rumput di halaman rumah Wulan juga dirawat. Jika sudah tumbuh tinggi, rumput dipotong. Walaupun siang hari panas, udara di halaman rumah Wulan terasa sejuk. Halaman rumah Wulan terlihat bersih. Selain itu, juga terlihat hijau karena banyak tanaman. Kita lanjutkan lagi pada halaman 8. Ayo cari tahu. Coba cari tahu kalimat petunjuk pada cerita berikut. Setelah mengamati halaman rumah, Wulan segera masuk ke dalam rumah. Kemudian Wulan berganti baju. Wulan segera menuju ke ruang makan karena sudah merasa lapar. Sebelum makan, Wulan mencuci tangan terlebih dahulu. Wulan kemudian mengambil makanan sendiri. Wulan tidak lupa untuk membaca doa sebelum makan. Setelah selesai makan, Wulan ingin mencuci piringnya sendiri. Wulan belum tahu cara mencuci piring. Lalu Wulan bertanya kepada ibunya. Kemudian ibu memberikan petunjuk. Nah, ini adalah percakapan antara Wulan dan ibu. Ibu, bagaimana caranya mencuci piring? Kenapa Wulan, kamu ingin mencuci piring sendiri? Ya Bu, ajari Wulan cara mencuci piring. Baiklah,
Pertama, siapkan sabun cuci dan sponsnya. Setelah itu, apa yang harus Wulan lakukan, Bu? Basahi piring kotor dengan air. Setelah itu, gosok piring tersebut dengan spons yang telah diberi sabun. Kemudian, bilas dengan air sampai bersih. Lalu, letakkan kembali piring yang sudah dicuci ke rak piring. Oh, begitu ya caranya, Bu. Apakah kamu sudah mengerti, Wulan? Sudah, Bu. Sepertinya mudah. Sekarang Wulan akan mencobanya, Bu. Wulan mendengarkan petunjuk dari ibu cara mencuci piring. Wulan mendengarkannya dengan bersungguh-sungguh sehingga Wulan mengerti petunjuk yang diberikan ibu. Kemudian, Wulan bisa mencuci piringnya sendiri. Nah, sebenarnya mencuci piring ini adalah pekerjaan yang mudah. Kalian hanya perlu memberi sabun pada spons yang untuk kalian mencuci piring itu. Lalu, terlebih dahulu kalian juga siram piring atau gelas kalian menggunakan air. Baru kalian cuci menggunakan spons yang bersih sabun tadi. Dibilas dengan air sampai bersih jika sudah selesai. Lalu, letakkan di tempat penyimpanan piring yang ada di dekat kalian. Kita akan lanjut pada halaman 13. Ayo kerjakan. Kak Arman mengajak Wulan membersihkan rumah. Kak Arman meminta Wulan membersihkan kaca jendela. Wulan tidak tahu cara membersihkannya. Kak Arman mengajari Wulan terlebih dahulu. Bagaimana cara membersihkan kaca jendela, Kak? Siapkan cairan pembersih kaca jendela, spons, alat pembersih kaca, dan kain lap. Setelah itu, apa yang harus Wulan lakukan, Kak? Kita lanjutkan di halaman 14-nya. Ini kata Kak Arman. Semprotkan cairan pembersih pada jendela, kemudian gosok secara merata seluruh permukaan kaca menggunakan spons. Gunakan alat pembersih kaca untuk menarik cairan ke bawah. Gunakan kain lap untuk menghilangkan kotoran dan air kotor. Setelah itu kaca jendela menjadi bersih. Oh begitu, Wulan akan mencobanya, Kak. Lakukan dengan baik ya, Wulan. Baik, Kak Arman. Nah, Wulan telah mendapatkan petunjuk dari Kak Arman. Petunjuk yang diberikan Kak Arman adalah petunjuk membersihkan kaca jendela. Nah, dari tadi kita sudah membaca petunjuk-petunjuk yang ada. Tadi Ibu mengajarkan Wulan cara mencuci piring yang benar. Lalu juga ada Kak Arman yang memberikan petunjuk cara membersihkan kaca jendela. Nah, kita lanjutkan pada halaman 17. Di situ ada gambar rumah yang sangat kotor. Kira-kira kenapa ya rumah itu bisa kotor? Nah, kita akan baca terlebih dahulu. Bagaimana keadaan rumahmu? Apakah di rumahmu banyak semut, kecoa, tikus, nyamuk, dan serangga lainnya? Apakah banyak genangan air di sekitar rumahmu, seperti kaleng bekas yang terisi air hujan? Genangan air bisa menjadi tempat hidup jentik-jentik nyamuk. Selain itu, apa kamu sering menumpuk pakaian kotor? Tumpukan pakaian kotor dapat menjadi sarang nyamuk. Sisa-sisa makanan yang tidak dibersihkan mengundang banyak semut dan lalat. Sisa-sisa makanan ini nantinya membusuk. Jika sudah membusuk, akan menjadi bau. Bau yang tercium sangat tidak sedap. Tumpukan sampah membuat rumah menjadi kotor. Di halaman berikutnya 18. Tikus dan kecoa suka sekali bersarang di tempat yang kotor. Suasana rumah yang kotor tidak nyaman untuk ditinggali. Rumah kotor karena jarang dibersihkan. Oleh karena itu, rumah harus rajin dibersihkan. Nah, dari cerita tadi itu kita ketahui bahwa rumah kita harus kita jaga, baik itu kamar kita sendiri maupun rumah untuk ditinggali oleh orang lain. Misalnya kalian punya kamar sendiri, jadi kalian harus membersihkan, merapikan kamar kalian sendiri. Misalnya bangun tidur, kemaskan lagi tempat tidurnya seperti semula. Misalnya baju kotor, simpanlah di tempat yang kotor. Seperti itu hal-hal yang kecil agar tidak mengundang banyak nyamuk atau tikus, kecoa, dan lainnya. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri dulu. Insya Allah besok kita akan melanjutkan bagaimana cara menghitung menurun, tapi tentang pengurangan.
Nah, Ibu akhiri sampai di sini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian yang sudah mau menonton video pembelajaran ini. Ibu harapkan kedepannya kalian sudah bisa lebih lancar lagi membaca dan lebih mahir lagi dalam menghitung, baik dalam penjumlahan maupun pengurangan. Terima kasih.